Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Abu Hanifah, dan juga rekan saya, Abdan Arizal Fahmi, dan juga ada Nur Mahmud Al-Farabi. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai tugas mata kuliah ICT dalam pembelajaran sejarah dengan Dokter Pengampu, Bapak Dr. Johan Setiawan, MPD, dengan materi pembahasan yaitu fasilitas internet yang dapat digunakan dalam pembelajaran. Langsung saja ke materi yang pertama yaitu mengenai pengertian internet. Internet atau Internet Network adalah sebuah atau sekumpulan jaringan komputer yang menghubungkan situs akademik, pemerintahan, komersial, organisasi, maupun perorangan. Nah, jadi internet ini menyediakan akses untuk layanan telekomunikasi dan sumber daya informasi untuk jutaan pemakainya yang tersebar di seluruh dunia. Jadi, dapat disimpulkan internet ini adalah sebagai sekumpulan informasi atau layanan telekomunikasi yang dapat digunakan baik oleh perseorangan ataupun kelompok lainnya yang tersebar di seluruh dunia ini. Cakupannya internet ini sangatlah luas itu. Nah, untuk materi yang selanjutnya, poin B yaitu fasilitas internet yang dapat kita gunakan atau yang dapat teman-teman gunakan dalam pembelajaran. Nah, kehadiran internet ini dalam dunia pendidikan mempunyai dampak yang sangat luas, itu sudah jelas. Karena dari yang sebelumnya, yaitu dengan metode atau pembelajaran yang bersifat tradisional, yang bersifat ceramah, kini dengan datangnya internet ini lebih mempermudah atau memudahkan para pengajar untuk mengajarkan pembelajaran yang lebih menarik gitu. Nah, internet telah mengubah cara pendidikan tradisional menuju yang lebih modern. Pemanfaatan jaringan internet sebagai sumber dan sumber informasi dalam pembelajaran dapat diimplementasikan melalui browsing, researching, dan searching. Gitu. Nah, ini adalah ketiga fasilitas yang umum yang ada di internet gitu. Nah, tiga ini tuh apa aja sih? Kita lihat di slide selanjutnya. Nah, bisa dilihat di sini yang pertama yaitu browsing. Jadi browsing ini adalah surfing merupakan istilah umum yang digunakan bila hendak kita menjelajahi dunia maya atau web. Nah, maksud dari browsing ini adalah ketika kita ingin mencari suatu sumber informasi, nah kita bisa lakukan yang namanya browsing. Browsing itu menjelajahi web yang ada di internet itu, sehingga nantinya akan memberikan kita informasi apa yang kita butuhkan. Nah, yang kedua itu ada researching. Researching ini yang dimaksud ini adalah menjadikan internet ini sebagai pengajaran dalam arti kata peranan internet ini sebagai gudangnya informasi. Nah, seperti yang saya jelaskan di awal tadi, bahwasanya internet ini adalah sekumpulan informasi. Jadi sekumpulan informasi ini bisa dirangkum kepada researching, yang dimana di dalamnya ini adalah peranan internet sebagai gudangnya informasi gitu. Nah, yang ketiga itu ada yang namanya searching. Ini searching ini adalah hal yang tidak asing ya, teman-teman. Jadi searching ini adalah hal umum yang dimana pengertian ini adalah suatu proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi. Itu biasanya kita searching-searching ini tuh ada di Google ya. Di Google ketika kita ingin mencari sesuatu, kita kan menginput tuh apa yang akan kita masukkan. Nah, ketika kita menginput, nah itu yang dinamakan searching itu. Yaitu merupakan proses pencarian sumber pembelajaran guna melengkapi materi yang akan kita cari ataupun yang kita butuhkan. Untuk pembahasan yang selanjutnya akan disampaikan oleh Saudara Nur Mahmud Al-Farabi, kepadanya dipersilahkan. Materi selanjutnya itu yang bagian C yaitu tentang ancaman yang muncul akibat fasilitas internet. Internet merupakan sumber informasi global di mana seluruh komputer tersambung ke dalam sebuah jaringan dan saling dapat tukar-menukar informasi. Internet bersifat sangat terbuka sehingga ancaman dan gangguan juga akan semakin terbuka lebar peluangnya. Ancaman dan gangguan dapat terjadi terhadap sistem dan pengguna internet. Yang pertama itu ancaman terhadap sistem. Ancaman dan gangguan terhadap sistem antara lain ancaman terhadap virus, hacker, pencurian data, kartu kredit dan bisnis, dan backing, spam email dan lain sebagainya. Jika kita tersambung ke internet, maka data di komputer kita dapat dengan mudah diakses oleh komputer lain atau pengguna lain, sehingga penyambungan ke internet membutuhkan administrasi jaringan yang cukup ketat, terutama dalam hal keamanan jaringan atau security. Yang kedua yaitu ancaman terhadap pengguna. Ancaman terhadap pengguna ICT atau internet lebih banyak kepada pengaruh mental,
dan moral penggunanya. Misalnya seperti data elektronik, memudahkan kita menyalin teks, itu proses copy, sehingga tugas-tugas yang diberikan guru merupakan hasil contekan teman lain atau informasi dari internet. Masalah plagiasi dan karya tulis merupakan isu terbesar akibat adanya teknologi, informasi, dan komunikasi saat ini. Selain itu, adanya berbagai macam situs, hiburan serta layanan chatting dapat memberikan dampak yang negatif bagi masyarakat, yaitu tua maupun muda, bahkan anak-anak di bawah umur. Koordinasi tawuran antar sekolah dapat dilakukan dengan perangkat ICT, dalam hal ini handphone. Aksi kekerasan dan pemerkosaan juga banyak disebabkan adanya situs-situs yang memuat informasi negatif. Dengan demikian, perangkat ICT termasuk internet dapat diibaratkan pisau bermata dua. Makna sebuah pisau sendiri dapat diartikan sebagai alat yang berbahaya, bahkan dapat untuk membunuh. Namun di sisi lain, pisau sangat membantu ibu rumah tangga untuk menyelesaikan pekerjaan sehari-hari. Apalagi pisau bermata dua akan sangat berbahaya jika tidak digunakan secara benar dan bijaksana. Saya akan menjelaskan tentang dampak penggunaan internet dalam proses pembelajaran. Dampak positif. Nah, dampak positif yang pertama itu internet memungkinkan pengembangan materi pelajaran yang dinamis dan menarik sehingga meningkatkan ketertarikan peserta didik terhadap pelajaran. Dan yang kedua, yaitu internet memenuhi kebutuhan materi pelajaran dan memberikan landasan yang kokoh bagi pemahaman konsep. Nah, yang ketiga yaitu fleksibilitasnya waktu dalam dan tempat belajar memungkinkan akses pendidikan yang lebih fleksibel. Nah, yang keempat dalam dampak positif ini yaitu terbentuknya komunitas belajar melalui platform daring seperti diskusi online dan proyek kelompok virtual. Selanjutnya yaitu dampak negatif. Nah, keterbatasan akses internet dapat menyulitkan beberapa individu dalam mengakses sumber daya pendidikan. Dan yang kedua yaitu kurangnya tatap muka guru dan siswa dalam pelajaran. Jarak jauh dapat menghambat komunikasi, pembangunan hubungan, dan pemberian feedback langsung. Kecanduran pengguna internet untuk hiburan dan media sosial dapat mengganggu fokus belajar dan menyebabkan penundaan tugas. Nah, yang keempat yaitu internet dapat menyebabkan isolasi sosial dan pengabaian terhadap interaksi sosial langsung dan menghambat perkembangan keterampilan sosial.